Kita coba masuk latihan soal. Kita bahas tugas yang sudah kalian jawab. Diminta hitung dan gambar gaya dalam atau gaya internal. Ya. Jadi kita jawab. Ya. Ini penyelesaian. Jadi lagi-lagi sebagai pemula Anda harus menggambar kembali, ya. Digambar kembali dulu. Gambar berusaha proporsional, ya, jangan sampai tidak proporsional. Jadi kita gambarkan ini adalah sendi dan ini saya sebut roll, ya. Kemudian ini ada titik, kita sebut titik A, sebelah ini titik B, ini titik C, ya. Terserah Anda pakai nama apa boleh. Kemudian ada beban, di mana beban terbagi rata di sini. Ini Q-nya sebesar 10 kilonewton per meter. Kemudian ini punya dimensi ini 4 meter. Terus kemudian sudut ini 45 derajat. Nah, terus yang disampaikan adalah panjang miringnya 2 meter, ya. Anda nganggap apa? Itu, ya. Panjang miringnya 2 meter, maka berarti kita harus cari tahu berapa ini. Ada yang tahu berapa ini? Ya? Jadi ini pertanyaannya, sebutlah misalnya ini A sama dengan berapa. Jadi kalau sin kita 45, atau kita bagusnya pakai apa? Ya? Bagusnya kita pakai apa? Ya? Pakai sin, ya? Sin itu sama dengan yang kita cari A atau cos. Kita pakai cos. Sebenarnya kan 45 sin juga boleh. Jadi kita pakai cos 45 derajat sama dengan cos 45 derajat, atau ini cos 45 sama dengan sisi A berbanding 2, ya. A berbanding 2. Maka A sama dengan cos 45 itu 1/2 akar 2 kali 2. Hasilnya adalah akar 2. Jadi sisi A itu panjangnya akar 2. Tentu tingginya juga ini menjadi sama dengan A juga. Nah, itu juga adalah akar 2. Oke? Jadi ini kita dapat ini adalah akar 2. Nah, kita sudah selesai. Kemudian kita hitung, ya. Kita hitung. Pertama yang kita harus hitung, berikutnya adalah kita hitung dulu. Hitung adalah reaksi peletakan atau tumpuan. Jadi kita hitung reaksi peletakan atau tumpuan. Tentu untuk menghitung reaksi peletakan, kalian perlu menguraikan gaya. Dalam hal ini kita harus misalkan dulu kita punya reaksi di tumpuan kita. Ini sendi, kita ada 2 gaya. Saya sebut ke atas yang ini kita ganti dengan huruf V, VA, ya. Yang ini saya misalkan ke kanan, saya sebut adalah HA. Ini juga saya misalkan ke atas,
saya sebut VB. Roll cuma satu, tegak lurus terhadap bidang rollnya. Beda kalau rollnya saya rubah begini rollnya, gini, ya. Maka berarti dia sejajar dengan panjang tiang, gitu ya. Ya. Oke, ini VB. Kemudian berikutnya kita perlu uraikan ada beban terbagi rata di sini. Kita perlu resultannya di sini. Resultan dari itu berarti adalah 10 kali 4 itu sama dengan 40 kilo Newton. Tentu karena kita tahu letaknya beban terbagi rata ini, maka kita tahu dia di mana lokasinya, sini sebesar 2 meter. Oke. Nah, kalau itu kita sudah tahu, maka berarti kita bisa hitung reaksi peletakannya. Terserah kita mulai dari mana. Oke, kita mulai dari sigma horizontal aja supaya mudah. Sigma horizontal sama dengan 0. HA ke kanan, nggak ada lagi gaya lain, cuma ada HA yang horizontal, berarti sama dengan 0. Nah, lanjut, kemudian kita punya mau cari VA, boleh kita momen di titik B agar VB nya nggak ada jarak. Jadi kita cari VA, maka kita lakukan sigma momen di B sama dengan 0. Ya, kita lihat, kita mulai HA, ada HA. Itu momen di B ada jarak ya, kali tingginya berupa akar 2. Kemudian ada VA putar kanan juga tambah, ada apa namanya sini tambah, ada VA dikali dengan 4 tambah akar 2, jadi dalam kurung 4 tambah akar 2 ya. VA demikian. Kemudian apalagi kita punya resultan R ya, punya R putar kiri, R sama dengan R putar kiri ya, R dikalikan dengan sebesar 2 tambah akar 2. Masih ada lagi? Udah nggak ada, selesai. Jadi sama dengan 0. Maka kita bisa hitung VA kali ini 0, jadi tinggal ini VA sama dengan ya R-nya 40, pindah ke ruas kanan jadi positif, 40 kali 2 akar 2, 2 tambah akar 2 dibahagi dengan ini 4 tambah akar 2 ya. Ini tentu kalau kita selesaikan hanya bisa, ini kita tidak bisa rasionalkan ya, karena ada 2 tambah akar 2 tidak bisa kita rasionalkan kali 40 ya, otomatis kita hitung dengan kalkulator. Jadi 40 dikali dengan 2 tambah akar 2 bahagi dengan 4 tambah akar 2. Hasilnya adalah positif 25,22. Ini kilonewton. Positif hasilnya, artinya bahwa sesuai dengan arah pemisalan yang kita buat, bukan berarti ke atas. Kebetulan aja ini ke atas. Oke. Ini sudah. Sekarang kita masuk ke hitung yang VB ya. VB oke. VB kita ambil yang mudah aja, sigma vertikal sama dengan 0. Atau mau momen kita latih supaya lebih enak, kontrol dengan yang mudah. Kita sigma momen di A sama dengan 0. Jadi HA tidak punya jarak, ada R putar kanan, jadi R dikali 2 ya. Kemudian kurang ada VB dikali 4 tambah akar 2 sama dengan 0. Enggak ada lagi ya. Oke. Kemudian kita peroleh VB sama dengan 40 dikali 2 bahagi 4 tambah dengan akar 2 sama dengan Waalaikumsalam
Jadi 80 bahagi 4 tambah akar 2 dapat 14,78. Ini kilo Newton. Oke, hasilnya positif, berarti arah kita sudah benar sesuai dengan yang kita misalkan, ya. Kemudian selanjutnya kita kontrol, ya. Jangan lupa ini tetap kontrol. Kalau sudah yakin tidak perlu juga sebetulnya. Tapi untuk meyakinkan kita kontrol, gunakan persamaan yang tidak pernah kita pakai. Jadi sigma vertikal atau sigma momen di C atau selain sigma momen di A dan di B. Jadi kita punya VA kurang R, kemudian tambah V, B sama dengan 0. VA kita adalah 25,22 kurang 40 tambah 14,78 sama dengan 0. Ini pasti oke, sudah. Nah, kalau kita ini sudah dapat nilainya, baru kita masuk ke menghitung gaya-gaya internal. Jadi kita masuk ke langkah selanjutnya adalah hitung gaya internal atau gaya-gaya dalam, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi-lagi. Jangan malas, kita perlu gambar lagi, ya. Jangan malas. Nanti kalau sudah pada hebat baru nggak perlu gambar, bahkan nggak perlu hitung, ya. Kalau bisa menerawang dengan baik, nggak usah hitung, ya. Bisa ya? Bisa nggak bisa hitung? Gimana bisa hitung? Nggak. Kita gambar lagi. Ini Q sebesar 10 kN per meter. Kita sudah peroleh gaya-gayanya, ya. Sini A sama dengan 0. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ya. Kemudian ada VA, kita sudah peroleh VA-nya berapa? 25,22 kN. Kita punya VB sama dengan 14,78 kN. Dah. Kalau ini sudah kita hitung, kita masuk. Karena kita lihat bentang kita ada A sampai C itu beban terberaki full, kemudian C sampai B. Berarti ini kita harus membagi menjadi dua elemen, dua segmen, ya. Kita bagi segmen pertama. Jadi segmen pertama itu AC. Nah, tentu karena kita tujuannya menghitung gaya-gaya dalamnya, maka kita perlu dari mana referensi kita. Kita mulai dari titik A ke kanan. Saya panah ke kanan gini sampai sejauh ini. Ini sebutlah ini sejauh X. Ya? Sebutlah sejauh X. Nah, maka otomatis sejauh X ini jangan lihat yang sebelah kanan X. Kita tutup mata yang sebelah kanan. Oke? Nah, kalau dijauh sampai X, maka berarti A sampai C itu adalah di mana X lebih dari 0 kurang dari 4, ya. Karena A sampai C panjangnya 4, ya. Jadi A sampai C ini adalah 4, ini adalah akar 2. Ya? Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita sejauh, kita nggak usah pedulikan yang sebelah kanan X, berarti kita tentu punya resultanta juga di sini. Sebutlah Rx. Yang besarnya adalah sebesar Q dikali panjang sejauh X, jadi 10X. Sudah?
Kita tentu tahu kalau kita tahu beban resultannya di ini sepanjang X ini, maka kita tahu jaraknya pasti di sini kita tahu. Berapa ini? Jadi pasti ini adalah X per 2. Ya. Itu X per 2. Kalau ini sudah kita buat seperti ini, baru kita bisa membuat persamaannya. Kita mulai dari bidang normal ya. Bidang normal. Kita bidang normal NX sama dengan HA ke kanan. Ke kanan itu apa? Negatif positif? Gambar gaya dalam kalau ke kanan negatif atau positif? Untuk itu gaya dalam. Positif atau negatif? Negatif. Ya? Negatif. Yo. Jadi HA ini negatif, cuma karena HA-nya 0 nggak masalah. Jadi apa artinya ini? Jadi sepanjang A dan B itu A sampai C itu konstan. Apa arti konstan? Berarti 0 sepanjang itu, nggak ada gambar, nggak ada besarannya. Oke? Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah QX, gaya lintang. Ya? Atau kalau kita ini karena mengandung unsur X, mungkin memperjelas saja. X sama dengan 0, jadi pakai yang ini. Lihat ini sama ini. Jadi X sama dengan 0 berarti N di titik A itu. X-nya kita ganti dengan 0 berarti itu N di titik A. Berarti 0. X sama dengan 4 itu berarti N di titik C sama dengan 0 ya. Perhatikan dengan baik, kita punya ini. Jadi A0 itu A, C itu di 4 ya. Oke. Kita masuk ke agak kabur. Kita masuk gaya lintangnya. QX sama dengan. Nah, QX kita lihat. Kita punya VA ke atas. Kalau gaya lintang VA ke atas apa? Positif. Jadi VA positif. Kemudian apa yang kita lihat? Ada RX ke bawah. Kurang RX. Masih ada? Nggak ada lagi. Ya. Nah, kalau kita substitusi nilainya, VA adalah 25,22 kurang RX adalah 10X. Apa artinya ini? Karena mengandung X pangkat 1 kita bilang linear. Kalau kita menggambar kita tahu gambarnya berarti miring pasti. Nah, sekarang kita mulai pada saat X sama dengan 0 itu berarti gaya lintang di titik A. Berarti 25,22. Pada saat X sama dengan 4 berarti itu gaya lintang di titik C. Kalau kita isi 4 kali 10 40, dapatnya adalah 14,78 kilo Newton. Ini kilo Newton. Oke, dah. Ya. Oh betul, karena lebih besar. Jadi lebih besar R-nya maka 40 itu jadi minus. Ya. Udah. Lanjut kita masuk ke momen MX sama dengan. Ya, kita lihat kita momen di X ya. Artinya kita momen di X. X-nya itu di sini berarti. Kita momen di sini X. Ya, berarti ada VA kali X. Jadi VA putar kanan, HA enggak ada. Jadi VA dikali X. Kemudian ada RX. Putar kiri min ya. Jadi putar kiri itu adalah RX. Itu adalah RX ya. Dikali X per 2 kali X per 2. Sama dengan VA adalah 25,22. Oke. Ini VA sama dengan 25,22 dikali X ya. Kemudian dikurangi ini kali ya 10X 10X kali X jadi 10 bagi 2 dapat 5X pangkat 2. Apa artinya ini? Artinya ini parabola. Berarti gambarnya melengkung karena mengandung X pangkat
2. Udah persamaannya seperti itu. Sekarang kita hitung. Pada saat X sama dengan 0, itu berarti momen di titik A, ya. Kalau itu 0, 0 berarti ini 0. X sama dengan 4, berarti momen di titik C sama dengan berapa? 25,22 dikali 4 kurang 5 kali 16. Hasilnya adalah positif 20,88 kilonewton. Jangan lupa kilonewton meter. Sudah, ya. Berarti posisinya kita sudah selesai sampai di segmen sejauh sampai di C, segmen pertama. Nah, kita masuk segmen kedua. Nah, segmen kedua ini kita perlu menggambar kembali. Nah, untuk memudahkan itu, ini saya beri gambaran di sini. Ya, kalau kita ngambil X-nya kita tahan dari sini, maka berarti kita pada posisi sampai ke sini. Ya. Ada beberapa kekurangan. Kalau gaya normal itu artinya gaya yang melintang terhadap titik ini, bidang ini. Karena apa, sejajar dengan kita punya batang yang miring ini. Gaya lintangnya melintang di sini. Kita akan kesulitan banyak hal. Maka yang paling baik adalah kita mengambil X-nya, kita ambil di sini, X-nya paling baik. Sini, di sini. Ya, ke bawah. Atau kita balik dari bawah ke atas. Nah, terserah mau pilih yang mana. Kalau saya gambarkan kedua-duanya dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas. Kemudian nanti kalian mulai melihat enaknya mana, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kita ini ya. Oke. Jadi kita gambar kembali, yang baiknya adalah kita pakai batang yang miring ini. Ya. Ini rollnya di sini yang kita tahu, ini titik B, ini titik C, ini VA-nya sebesar 14 ya. 14,78. Ya. 14,78 kilo. Nah, jadi kita punya X yang kita ambil dari sini ke sini. Ini ke arah sini. Ini X-nya. Atau kita ngambil yang satunya, saya gambar lagi yang satunya. Silakan Anda memilih. Ya. Yang satunya X-nya dari sini ke sini. Ya, terserah. Ya. Nah, kalau kita mulai dari atas ke bawah, berarti kita harus terjemahkan angka yang kita peroleh ini. NC itu 0, oke, nggak masalah, kita nggak gambar. Kemudian ada QC, ya, QC sebesar 14,78 min. Nah, kalau min kita gambarkan, min itu kita gambarkan kemana? Gambarkan ke bawah, ya. Kan tanda min ya. Nggak lintang minnya berarti ke bawah ya. Kalau kita tinjau dari kiri ke kanan, jadi gambarnya ini kita gambarkan ke bawah ini. Saya pakai sengaja warna merah. Ini adalah QC yang sebesar 25,22. Tanda minnya tidak usah di bawah. Ya. Kalau Anda tanda min Anda bawa boleh, tapi berarti panahnya ke atas. Ya. Tanda minnya nggak usah di bawah. Kalau arahnya sudah kita bikin ke bawah, itu artinya min. Ya. Ini kilo. Sorry.
kilonewton ya. Gitu. Kemudian kita punya momen. Momen mc. Momen mc itu positif. Positif berarti momennya putar kanan ya. Berarti momennya putar kanan gini. Ini mc sebesar 20,88 kilonewton meter. Nah, kalau sudah demikian, kita lihat kita punya QC. Kalau momen nggak masalah, tapi kita punya QC itu harus kita proyeksi, ya. Kita harus proyeksi menjadi ke sini dan yang ini, ya. Berarti ini menjadi QC secara koordinat lokal. Ini secara koordinat lokal saya sebut adalah misalnya ini jadi QC ini Y dan ini saya sebut QCX. Nah, karena kita pakai X kan ini, X-nya kita pakai ini, X-nya ini ke sini, ya. Jadi ini QCX. Kita perlu proyeksi. Berapa besarnya? Nah, kita tahu sudutnya 45 derajat sama dengan, jadi ini QCY sama dengan QCX, ya. Karena sin 45 derajat sama cos 45 derajat sama-sama 1/2 akar 2. Ini adalah 45 derajat, ya. Kita punya sudut ini adalah ini 45 derajat. Oke? Nah, kita perlu lakukan proyeksi demikian. Kalau yang di bawah juga begitu sama, tapi kita proyeksinya gini. Jadi ini juga sama, kita proyeksi menjadi yang tinjau dari kanan, ini kita proyeksi ke sini. Ya. Ini sama juga kita sebut ini VAX, ini jadi VAY. Ya. Jadi sudut proyeksinya sama juga 45 derajat. Ya. Nah, jadi kalau kita hitung nilainya ini akan sama 25,22, ya. 25,22 kali 45. QC 25, 14 ya. 14 salah ini. Ini adalah 14,78. Ya. Lihat. Apa perbedaan dari yang kiri dan yang kanan? Yang kanan itu lebih sedikit gaya yang kita hitung. Yang kanan, yang kiri lebih sedikit, yang kanan lebih banyak. Ya, yang kiri ada momen C, yang kanan tidak ada momen C. Dua-dua akan memberikan hasil yang sama. Oke? Ya, sekarang mari kita lihat. Ini kita proyeksi menjadi, kalau ini kita proyeksi jadi 20,88, Jadi 20,88 kali sin cos terserah. Cos 45, sin 45 adalah 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 2. Ini sama nilainya adalah 14,78. Ini adalah 14,78 kali 1/2 akar 2. Hasilnya adalah apa? 14,78 kali akar 2 bahagi kita peroleh adalah ini 10,45 kilo Newton. Ini sama dengan 10,45 kilo. Tentu ini juga sama ya. 10,45 kilo. Ini sama dengan 10,45 kilo Newton. Oke. Nah. Sekarang kita lakukan. Sudah itu ya. Nah, sekarang kita
mau ambil yang kiri dulu, saya bagi dua. Ini saya bagi. Ya, hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Ini kita bagi dua layarnya, saya bagi. Jadi yang kiri sama yang kanan, saya gini. Oke. Kita lihat yang kiri dulu. Yang kiri berarti kita mulai dari NX ya, NX. NX sama dengan NX sama dengan kok 0? NX sama dengan Ki CX min Ki CX ya, gaya lintang di CD. Oh sorry, ini saya lupa, ini berarti X nya ini dari C ke D, C ke B, di mana X lebih dari 0 kurang dari 2. Ini sama, ini juga sama dari, tapi B ke C ya. X lebih dari 0 kurang dari 2, kan panjangnya 2 ya. Oke. Jadi NCX itu NX sama dengan NCX. NCX min NCX, NCX berapa? Jadinya 10,45 min 10,45. Jadi min 10,45 kilo Newton. Clear? Udah selesai. Jadi artinya bahwa pada saat X sama dengan 0 berarti itu N di titik C ya. N di titik C. Tapi agak ke bawah ya, ke sisi, nggak sama dengan N yang di sebelahnya yang 0. Ini sama dengan min 10. Oh, ini saya kasih tahu bahwa ini adalah konstan. Berarti ini 10,45 kilo Newton. X sama dengan 2, itu NC sama dengan min 10,45 kilo Newton. Lanjut QX. QX sama dengan berapa? QX sama dengan berapa? Gaya lintang sama dengan kalau ini gaya normalnya, ini kan batangnya ini, berarti gaya lintangnya mana? Jadi yang ini. Gayanya adalah Ki C Y. Ke bawah, tinjau dari kiri ke kanan, tandanya min. Maka sama dengan ini min 10,45 kilo Newton. Ini juga konstan. Maka pada saat X sama dengan 0, itu artinya Q di titik, ini salah tulis, di titik B. Q titik C sama dengan min 10,45 kilo Newton. Pada saat X sama dengan 2, itu Q di titik B sama dengan min 10,45 kilo Newton. Sebenarnya beda ya. Ya. Sekarang kita masuk ke momen MX. Nah, MX kita pertama ada momen MC. Ada MC putar kanan positif MC. Kemudian selanjutnya ada yang menimbulkan jarak pada sejauh X ini. Potong sejauh X. Jadi kita momen di sini. Apa? Halo? Jadi yang QC yang ini sudah kita tidak lihat lagi karena sudah diganti dengan yang warna biru. Jadi yang menyebabkan ada momen apa? Adalah QCY. Jadi adalah ini positif kurang QCY ya. QCY kali X. Apa artinya ini? Ini kalau kita input momennya berapa? 20,88.
20,88 kurang 10,45 ya. Kita kali dengan X. Ini artinya linear. Ini artinya linear. Oke? Ya. Itu artinya linear. Sekarang kalau kita input, pada saat X sama dengan 0 berarti momen di titik C sama dengan 20,88. Pada saat X sama dengan 2 itu momen di titik B harusnya sama dengan 0. Ini kalau kali 2 itu 20,98, sebetulnya ini 44 ya. Jadi ini mungkin pengaruh pembulatan. Tadi kita berapa kali pembulatan? Supaya menjadi ini saya tulis ini 44. Ya. Ini pengaruh pembulatan aja ya. Ini harusnya posisi 44. Ya. Jadi ini 44, ini menjadi, kita perbaiki saja angkanya. Karena pengaruh ada, harusnya kalau kita bikin 3 angka enggak seperti itu supaya angkanya baik. Ini 44. Ya. Oke. Nah. Ada tulisan 45 lagi enggak ada? Ya, nih. Ini harusnya 4. Ini oke, momen di B. Karena peletakan di titik B, karena dia tumpuannya berupa sendi, roll, maka di situ momen sama dengan 0. Maka oke, benar. Ini sudah clear. Sekarang kita lihat yang dari tinjau yang dari kanan ke kiri. Kita mulai yang ini. Mulai NX. X sama dengan ke atas dari kanan ke kiri, ya. Tetap negatif juga tinjauan dari kanan ke kiri. Jadi min VAX atau sama dengan min 10,44 kilo Newton. Ini konstan. Jadi pada saat X sama dengan 0 itu N di titik B sama dengan min 10,44 kilo. Pada saat X sama dengan 2 itu N di titik C sama dengan min 10,44 kilo Newton. Sekarang gaya lintang di titik X sama dengan, hasilnya adalah min tinjau dari kanan ke kiri. Ke atas adalah negatif. Ini yang itu saja susah sekali hafal. Kalau tinjau dari kiri ke kanan, ke atas gaya lintangnya positif. Kalau tinjau dari kanan ke kiri, ke bawah artinya positif. Ya. Kalau dari kiri ke kanan, ke atas tandanya positif. Kalau dari kanan ke kiri, ke atas tandanya negatif. Ini min VAY atau sama dengan min 10,44 kilonewton. Ini adalah konstan. Ya. Maka kita pada saat X sama dengan 0, sebetulnya kalau sudah tahu konstan nggak usah tulis begini ya. Nah, cuma karena ini Anda belajar pertama ya gini aja supaya kenal nama-namanya aja gitu. Jadi Q B sama dengan min 10,44 kilo Newton. X sama dengan 2 itu Q di titik C sama dengan min 10,44 kilo Newton. Udah. Sekarang MX sama dengan ini putar kiri tinjau dari kanan ke kiri negatif atau positif? Karena baca di mana negatif?
Kan ada jembatan keledai kalau begini positif, kalau begini negatif. Tinjau dari ke kanan ke kiri, begini positif ya. Begini positif. Ini dari mana? Ke sini ya. Putar kiri yang ini putar kiri. Ini putar kiri ke sini, kan kita momen di sini. Jadi tandanya positif. Waduh, gimana kalian ini? Jadi itu adalah bukan Q, tapi V AY dikali X. Putar kiri positif. Ini artinya apa? Linear. VA-nya adalah 10,44 X. Pada saat X sama dengan 0 itu momen di titik B sama dengan 0. Pada X sama dengan 2 itu momen di titik C sama dengan 20,88 kilo Newton meter. Ya, jangan lupa kilo Newton meter. Sudah. Kalau ini sudah, berarti tinggal kita gambar. Baru kita gambar. Kita gambar kembali. Jangan lupa gambar utuh ya. Jangan malas ya. Malas pangkal bodoh ya. Dari dulu begitu. Jadi bodoh itu adalah pilihan ya. Empat meter ini akar 2. VA sama dengan ini HA 0, ini berapa tadi? 25,22 kilo. Ini B, C ini VB sama dengan 14,78 kilo. Oke. Kita sudah mau gambar. Kita gambar. Ini kita tarik panjang-panjang ke bawah, ya. Oke. Kita mulai dari bidang normal. Normal force diagram. Dari A ke C dia 0. Yang ada nanti C ke B. Ini ada nilai. Tekan, kita gambar di sisi bawah. Min. Ini sebesar 10,44 ya. 44 kilo Newton. Ini diagram normal force diagram. Oke. Kemudian masuk berikutnya gaya lintang. Oke. Gaya lintang di VA itu besarnya sebesar, kita tahu sini, sebesar 25,22 kilo Newton. Di titik sini kita tahu gambarnya melintang di sini kiri. Nih sebesar negatif sebesar berapa? 10,44. 10,44. Negatif kita gambar di bawah. Kemudian di titik sini kita dapat negatif sebesar ini 2 berapa ya? 14,78. Ya, hitungan kita tadi dapat linear gini. Ya. Jadi ini positif, ini negatif. Kemudian gaya lintang di titik C yang bidang miring itu kita peroleh ini titik C. Sini ini titik C. Tandanya juga
min konstan. Jadi begini. OK-nya kebesaran ya. Ini. Kita gambar begini. Ya. Oke? Sudah gambarnya. Terus kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah momen. Ini shear force diagram. Ini bending moment diagram. Nah, kita mulai gambar. Momen di titik A itu sama dengan 0. Di titik B sama dengan 0. Di titik C masih ada C berapa? C mana? Momen di titik C 20,88. Jadi kurang lebih gambarnya begini. Kalau kita gambar ini, ya, di sini adalah 20,88 kilo Newton meter. Jadi ini juga tegak lurus kita gambar min juga positif ini, ya. Ini garis miring. Oke, ini juga tandanya adalah. Tunggu dulu. Gambar kita adalah momen di C, iya positif ya. Ini positif. Ini besarnya yang ini sebesar 20,88 kilo Newton. Beginilah gambar bidang momennya. Oke? Ada yang ingin ditanya? Masih ada yang kurang. Yang kurang apa? Saya gambar agak buncit ini. Kita harus tahu bahwa ada momen maksimum. Kapan momen maksimum terjadi? Terjadi ketika gaya lintang sama dengan 0. Ini berapa? Gaya lintang sama dengan, kita lihat. Ini terjadi pada bentang dari A sampai C. Kita lihat persamaan gaya lintang A sampai C. Adalah gaya lintangnya sebesar, mana ini? Atas. Nih. 25,22 kurang 10x. Jadi ini persamaan gaya lintangnya adalah, saya tulis di sini. Di sebelah kiri aja. Jadi Qx sama dengan 25,22 kurang 10x. Itu sama dengan 0. Maka berarti X sama dengan 25,22 bagi saya dapat 2,522 meter. Nilai itu kita input ke persamaan momen yang di bentang BEA ke C. Persamaan momennya adalah 20,88 kurang 10,44 kali X, ya. Maaf, bukan itu. Yang ini. Ini 25,22 kali X kurang 5 kali X pangkat 2. Jadi momen maksimum di sini, ini adalah momen maksimum positif. Itu sama dengan 25,2 kali X. X-nya adalah 2,522 kurang 5 kali X pangkat 2 kali 2,522 pangkat 2. Hasilnya berapa? 25,22 dikali 2,522 kurang 5 kali 2,522 pangkat 2. Hasilnya adalah 31,8 kilo Newton meter. Sudah. Berarti kita sudah dapat bahwa kondisinya seperti ini momennya. Nih, coba kalian perhatikan ini dengan baik.
nilai gaya lintang di sini itu sama besar dengan VA. Ya. Gaya lintang di sini sebetulnya sama saja dengan VB tapi yang proyeksi. Kemudian momen di titik sini kita tahu pasti 0 karena sendi. Ini roll juga pasti 0. Nah, yang ini kita perlu lihat. Caranya itu mudah sebetulnya. Sebetulnya cuma mudah. 25,22 kali 4 kurang 10 kali 2. Dapat segini juga. 25 kali 4 kurang lebih 50. 100. Kemudian 10 kurang 40. Dapat segini juga. Ya? Jadi 40 ini 10 kali 4 40 kali 2 80. 100 lebih kurang 80 dapat segini. 22. Ya? Kalau Anda sudah tahu memahami riwayat tadi, riwayat yang tadi yang saya jelaskan ini, cuma kalian tahu bagaimana membuat persamaan diagramnya untuk menggambar gaya-gaya internalnya. Cuma itu intinya. Kalau Anda sudah tahu, Anda boleh lompat. Bisa langsung pada tahapan ini langsung. Oh, ini gampang. Yang penting saya sudah tahu reaksinya, langsung. Oh, berarti kalau di sini gaya sampai sini 0 normalnya. Nanti di sini ada. Saya nggak tahu, pakai aja yang ini. Proyeksi begini. Oh, berarti 45 derajat. Kali ini kali 45 derajat, kali sin atau cos 45. Dapat 10,44. Sampai sini di sini 0, berarti gambarnya cuma segini. Gaya lintang, di sini pasti sebesar reaksi peletakan. Oke, ini sama besar. Di sini juga sama sebesar reaksi peletakan, tapi proyeksi. Dapat segini. Udah. Oh, ini linear. Dari sini ke sini sama besar. Pasti yang ini akan sama besar dengan itu. Karena gaya lintangnya, ini gaya, yang ini pasti sama besar dengan reaksi. Ya, pasti sama besar dengan reaksi. Nah, jadi ini sama besar, gambar. Clear. Begitu gambar binamomen dan seterusnya. Saya kira itu sekedar untuk membantu Anda. Kalau Anda mau banyak latihan, Anda pada langsung. Bahkan saya juga tidak terlalu berharap Anda buat prosedur ini kalau jawab ujian nanti. Coret-coret langsung hasilnya. Boleh. Menghitung reaksi peletakan juga nanti kita coba beberapa contoh berikutnya. Saya kira cukup. Kalau tidak ada mau tanya, kita lanjut ke contoh yang berikutnya.